2. Mengindeks surat atau berkas. Jika ada surat masuk, hal yang diindeks adalah nama pengirim surat tersebut. Jika mengirimkan atau mengeluarkan surat, hal yang diindeks adalah nama tujuan. Contoh, Andini adalah arsiparis yang bekerja di PT Ariel Bahtera. Ia akan menyimpan surat-surat berikut ini dengan menggunakan sistem abjad di filing kabinet. Pertama, surat dinas dari DRS Januar Abidin. Yang kedua, surat untuk air dan batubara. Yang ketiga, surat dari Irdan Formula Batubara. Yang keempat, surat untuk Irfan Batubara. Yang kelima, surat dari PT Bumi Sentosa. Yang keenam, surat dari Apotek Cempaka. Yang ketujuh, surat untuk rumah makan Angkasa. Yang ke-8, surat dari Radio Delta Mas FM. Yang ke-9, surat dari Delia Wati. 10. Surat dari Adi Nugroho Afiuddin. Selanjutnya, Andini mengindeks surat tersebut dan hasilnya adalah sebagai berikut. Surat 1 indeksnya Abidin Januar DRS. Surat yang kedua indeksnya Batubara Irdan. Surat yang ketiga indeksnya Batubara Irdan Romula. Yang keempat indeksnya Batubara Irfan. Yang kelima indeksnya Bumi Sentosa PT. 3. Mengkode surat atau berkas. Kode abjad diambil dari 2 huruf pertama pada unit. Pertama, nama yang telah diindeks keberadaan. Kode memudahkan petugas kode pada surat atau arsipnya. Untuk penyimpanan secara vertikal, kode ditulis di pojok kanan bawah. Horizontal, kode ditulis di pojok kanan atas. Penulisan kode sebaiknya menggunakan pensil. Sewaktu-waktu arsip tersebut dipinjam atau akan difotokopi. Kode tersebut dapat dihapus sementara untuk kemudian ditulis lagi jika akan disimpan kembali. 4. Menyortir surat. Menyortir surat adalah mengelompokkan surat-surat yang mempunyai kode yang sama menjadi sehingga apabila akan ditempatkan pada tempat penyimpanan surat tersebut tidak perlu mondar-mandir atau keluar masuk laci. Contoh, kelompok A surat nomor 1 10 7, kelompok B surat nomor 2 4 3 5, kelompok C surat nomor 6, kelompok D surat nomor 9 8. 5. Menempatkan surat atau berkas. Langkah terakhir dari proses penyimpanan adalah menempatkan arsip pada tempatnya. Tempatkan arsip sesuai dengan kode yang telah ditetapkan. 6. Prosedur penemuan kembali. Surat yang sudah disimpan pada suatu saat dapat dicari kembali. Keberhasilan dari kegiatan kearsipan adalah apabila arsip yang dicari dapat ditemukan dalam waktu singkat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan surat adalah sebagai berikut. A. Menentukan judul surat. B. Menentukan indeks. C. Menentukan kode atas surat. D. Mencari arsip di tempat penyimpanan. E. Mengambil arsip. F. Memberikan arsip kepada peminjam. G. Menyimpan lembar arsip dalam kurung lembar 3 tutup kurung pada tikler file. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desvita Putri Suwandi dari kelas 10 TKP 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dan materi bab 7 part 1. Bab 7 menerapkan penataan surat dan dokumen. A. Pengertian sistem penyimpanan. Pada dasarnya kita sebagai manusia mulai sejak dalam kandungan, kemudian saat kelahiran, pertumbuhan dari balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai akhirnya meninggal tentunya tidak akan terlepas dari adanya arsip, yakni surat dan dokumen penting saat masih dalam kandungan. Ketika diperiksa oleh dokter, seseorang akan mendapatkan catatan periksaan saat lahir, mendapatkan surat kelahiran saat masa sekolah, mendapatkan ijazah pendidikan, dan saat cukup umur mendapatkan KTP. Selanjutnya, saat orang tersebut bekerja, yang akan mendapat surat keterangan bekerja. Saat menikah, ia akan mendapatkan surat nikah. Ketika pensiun, ia juga mendapatkan surat, bahkan saat meninggal pun ia diberi surat kematian. Surat-surat yang kita dapat tersebut
kemudian disimpan karena sewaktu-waktu masih diperlukan. Contohnya, ijazah diperlukan saat melamar pekerjaan. KTP sangat diperlukan hampir semua aspek kegiatan yang berkaitan dengan administrasi. Jika surat tersebut hilang, tentu pemiliknya akan mengalami kesulitan. Surat-surat penting tentu tidak boleh disimpan di sembarang tempat. Perlu cara tertentu dalam penyimpanan surat sehingga surat tersebut dapat terjaga baik fisik maupun informasinya. Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya sistem penyimpanan arsip yang tepat untuk mengolah surat-surat atau arsip tersebut agar dapat membawa manfaat yang besar bagi suatu kantor. Sistem penyimpanan arsip sendiri dapat diartikan sebagai sistem pengelolaan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. B. Manfaat sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip memiliki beberapa manfaat, yaitu 1. Arsip dapat tertata dengan rapi. Yang kedua, ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. Yang ketiga, arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. Yang keempat, mudah dalam perawatan. Yang kelima, mudah mencari sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang keenam, mudah dalam penyusutan karena dapat diketahui mana arsip yang memang sudah layak untuk dibuang dan mana yang tidak. C. Macam-macam sistem penyimpanan. Ada beberapa sistem penyimpanan surat atau arsip yang banyak digunakan di kantor baik pemerintah maupun swasta, yaitu 1. Sistem abjad, 2. Sistem subjek, 3. Sistem tanggal, 4. Sistem wilayah, yang kelima sistem nomor. 1. Sistem abjad. A. Pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang atau badan atau organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Sistem ini merupakan dasar dari sistem penyimpanan yang lain. Sistem abjad adalah sistem yang tertua langsung dan yang paling banyak digunakan. Sistem ini disebut juga sistem langsung direct filling system karena dapat langsung mencari arsip tanpa menggunakan kartu indeks. Sistem ini juga sederhana dan mudah karena pada umumnya orang mempunyai kecenderungan lebih mudah mengingat nama orang atau badan atau organisasi dibandingkan nomor atau angka. Adapun keuntungan dari pemakaian sistem abjad antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dokumen yang berdasarkan satu nama yang sama dengan akan dikelompokkan menjadi satu. Yang kedua, surat masuk dan surat keluar disimpan berbelahan dalam satu map. Yang ketiga, mudah dikerjakan dan tepat ditemukan. Yang keempat, mudah diterapkan. Sistem abjad juga memiliki kerugian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kode pada surat menggunakan nama belakang sehingga petugas arsip harus mengetahui nama belakang orang tersebut. 2. Surat-surat yang berhubungan suatu sama lain tetapi memiliki nama pengirim yang terpisah dan berjauhan. Yang ketiga, harus mempergunakan peraturan mengindeks. 4. Banyak orang yang memiliki nama yang sama sebagai petugas arsip harus lebih teliti. Jika tidak teliti, petugas arsip dapat salah paham dalam mendapatkan dan menemukan dokumen. B. Peraturan mengindeks. Indeks dapat diartikan sebagai sarana penemuan kembali arsip dengan cara mengidentifikasikan naskah atau berkas melalui menunjukkan suatu tanda mengenal. Secara singkat, indeks dapat dikatakan sebagai tanda mengenal arsip. Dengan demikian, indeks dapat dalam sistem abjad adalah indeks yang berdasarkan nama orang atau badan atau organisasi. Kegiatan mengindeks sendiri memiliki peraturan yang telah menjadi ketentuan yang berlaku secara universal dan dalam bidang administrasi kearsipan. C. Daftar klasifikasi abjad. Pengelompokan arsip berdasarkan nama orang atau badan atau organisasi secara sistematis dan logis secara disusun
berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Nama terdiri atas beberapa macam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, nama perorangan. Yang kedua, nama perusahaan. Yang ketiga, nama penerimaan. Yang keempat, nama organisasi dan perhimpunan. Setelah nama indeks, kemudian surat-surat diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan abjad mulai dari A sampai Z. D. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem abjad. Peralatan dan perlengkapan tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, filing kabinet. Laci filing kabinet dapat menampung hingga 3.500 sampai 4.000 lembar surat. Laci tersebut dapat diberi kode A sampai Z. Jika arsip dalam jumlah yang banyak, satu laci dapat digunakan hanya untuk satu kode huruf, jadi dibutuhkan sebanyak 26 laci. Yang kedua, guide. Guide adalah pembatas antara kelompok arsip yang satu dan yang lainnya. Sebanyak 26 guide juga harus dibedakan, diberi kode A sampai Z. 3. Hanging folder. Untuk menyimpan surat dalam filing kabinet, surat terlebih dahulu harus dimasukkan ke dalam hanging folder. Hanging folder ditempatkan di belakang guide. Yang keempat, alat sortir. Untuk memudahkan dalam mengarsir arsip, diperlukan alat sortir yang memadai. Prosedur penyimpanan arsip sistem abjad. Yang pertama, memeriksa surat atau berkas. Untuk mengetahui apakah suatu surat sudah boleh disimpan atau belum, Anda dapat melihat keberadaan tanda-tanda perintah penyimpan dalam kurung realase marki tutup kurung, seperti tanda file simpan dep tutup kurung dalam kurung deponeren sama dengan simpan tutup kurung pada surat.